Saudaraku, bayangkan suatu hari nanti ketika nafas terakhir kita terhembus, tubuh terbujur kaku, lalu berlahan diturunkan ke dalam liang lahat. Tanah mulai menutup tubuh kita, gelap, sunyi, sepi, dan kita sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada sahabat yang menemani. Hanya amal yang akan menjadi pelita. Saudaraku, tahukah Anda ada 3 surat agung yang bila kita biasakan membacanya, kubur yang gelap akan bercahaya, yang sempit akan dilapangkan, dan yang menakutkan akan berubah menjadi taman surga. 3 surat inilah yang menjadi kunci agar kita tidak disiksa di dalam kubur, juga aman di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Kita semua yang hadir di dunia ini, cepat ataupun lambat akan melewati satu yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Tidak peduli kita kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, berkuasa atau orang biasa, semua akan kembali ke tanah. Begitu nyawa dicabut, tubuh kita dimandikan, diberikan kain kafan, lalu disolatkan. Setelah itu kita diturunkan ke liang lahat. Tanah mulai menutup tubuh kita. Saat itu kita benar-benar sendirian. Tidak ada yang menemani kecuali amal-amal yang kita bawa semasa hidup. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kubur adalah pemandangan yang paling menakutkan dari semua pemandangan yang pernah beliau lihat. Bayangkan kubur itu sempit, gelap, sunyi, dan di dalamnya kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh ketika berdiri di depan kuburan. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, padahal ketika disebutkan tentang surga dan neraka, beliau tidak menangis. Utsman menjawab, sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu lebih mudah. Tetapi jika ia tidak selamat darinya, maka setelah itu lebih berat. Inilah mengapa sahabatku, kita yang mulai masuk usia tua harus lebih serius mempersiapkan diri. Rambut yang memutih, tenaga yang melemah, dan usia yang semakin berkurang adalah tanda dari Allah bahwa saat kembali sudah semakin dekat.
Namun alhamdulillah, Allah yang Maha Penyayang memberikan kita cara agar kubur tidak menjadi penjara yang menakutkan, melainkan taman surga yang penuh dengan cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada amalan sederhana, ringan dibaca tetapi besar sekali manfaatnya, yaitu membaca 3 surat agung dari Al-Quran. Insya Allah dengan membiasakan membaca 3 surat ini, kubur yang tadinya sempit akan dilapangkan, yang tadinya penuh dengan kegelapan akan diterangi, dan kita akan dijauhkan dari siksa mungkar dan nakir. Bahkan pada hari kiamat nanti, surah-surah ini akan menjadi syafaat yang menyelamatkan kita dari hisab yang berat. Maka mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silakan untuk para sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa jadi kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silakan klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini berbagi video Islami yang bermanfaat, sahabat semua langsung mendapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Izinkan saya bercerita tentang seorang ulama besar di Nusantara, almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Beliau dikenal bukan hanya sebagai seorang pejuang pendidikan, tetapi juga hamba Allah yang sangat menjaga amalan Al-Quran di malam hari. Dikisahkan oleh murid-murid beliau, hampir setiap malam Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah melewatkan membaca surat Al-Muluk sebelum tidur. Bahkan ketika beliau dalam keadaan sakit dengan suara yang pelan, beliau tetap membacanya. Beliau sering berkata, surat ini akan menjadi sahabatku kelak di alam kubur. Bukan hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan saja, kisah yang mirip juga datang dari seseorang kakek di Jawa Timur. Beliau adalah seorang petani sederhana, tidak dikenal, tidak punya harta melimpah. Namun setiap malam setelah sholat isya, beliau tidak pernah tidur sebelum membaca 3 surat agung tersebut. Saat beliau wafat, keluarganya menceritakan hal yang menakjubkan. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, wajah beliau terlihat tersenyum seakan penuh dengan ketenangan. Para tetangga yang hadir pun terharu karena wajahnya bercahaya dan nampak damai. Seorang ustadz yang ikut mengimami sholat jenazah berkata, inilah janji Allah, orang yang istiqomah membaca ayat-ayatnya, maka Al-Quran akan menjadi cahaya dalam kuburnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak penting apakah kita seorang ulama besar atau hanya petani sederhana. Yang penting adalah istiqomah menjaga amalan, karena surat-surat agung ini akan menjadi sahabat kita di dalam kubur, tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemani kecuali amal kita.
Pelajaran penting dari kisah nyata di atas bawah yang pertama ialah istiqomah lebih utama daripada banyak tapi putus-putus. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan seorang kakek petani sederhana sama-sama menunjukkan bahwa Allah tidak melihat pangkat, jabatan atau harta. Yang Allah lihat adalah keikhlasan. Walau hanya membaca 3 surat, jika dikerjakan terus-menerus, amal itu menjadi cahaya di dalam kubur. Lalu yang kedua, Al-Quran akan menjadi sahabat setia di dalam kubur. Wajah yang tersenyum dan bercahaya saat wafat adalah bukti janji Allah. Al-Quran yang dibaca dengan hati bukan sekedar lisan akan menemani kita di kubur, menenangkan dan melapangkan tempat tinggal kita di dalam barzakh. Yang ketiga, usia senja adalah alarm dari Allah. Rambut yang memutih dan tubuh yang melemah adalah peringatan bahwa waktu kita semakin dekat. Kisah tadi mengajarkan, yaitu jangan menunggu tua, rentah untuk memulai amalan. Jadikan 3 surat agung ini sebagai teman harian kita sejak sekarang, karena ajal tidak menunggu kita siap. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah surat yang dimaksud dan cara mengamalkan 3 surat agung sebagai penyelamat kubur ini, dengan penjelasan yang mudah dipahami, yang mana sesuai dengan riwayat dan tuntunan daripada para ulama. Yang pertama yaitu surat Al-Muluk atau Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bacalah surat ini, dibaca setiap malam sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, ada surah dalam Al-Quran 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya hingga diampuni dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Muluk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Cara yang paling mudah, biasakan menjadikan wirid sebelum tidur setelah membaca doa malam. Lalu yang kedua yaitu kita rutinkan membaca surat Yasin. Dianjurkan dibaca setiap malam setelah sholat isya atau sebelum tidur. Dalam riwayat surah Yasin disebut sebagai Quran atau jantung Al-Quran. Membacanya akan memudahkan urusan dunia, meringankan sakaratul maut, dan memberi ketenangan bagi mayit di dalam kubur. Bisa dibaca sekaligus dengan surat Al-Muluk atau dipilih malam tertentu jika belum mampu setiap hari. Lalu yang ketiga yaitu kita membaca surat Az-Sajadah. Rasulullah SAW membaca surat Az-Sajadah bersama surat Al-Muluk setiap malam, terutama dalam sholat malam atau sholat tahajud. Disarankan untuk membacanya minimal sekali setiap malam, atau jika belum terbiasa bisa dimulai di malam Jumat. Adapun keutamaan daripada 3 surah agung yang kita ketahui, yang pertama surah Al-Muluk atau Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu yang pertama sebagai pelindung dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Ia memberi syafaat kepada pembacanya hingga Allah mengampuninya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Yang kedua, mendatangkan syafaat. Surah ini akan memperjuangkan pembacanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, sebagai penerang di alam kubur. Membacanya setiap malam akan membuat kubur bercahaya dan lapang.
Keutamaan yang kedua yaitu dari membaca surah Yasin, jantung Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan urusan membacanya dengan ikhlas, karena Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menghapus dosa. Dalam riwayat, siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka diampuni dosanya. Lalu yang keempat, penenang bagi mayit. Membacakan Yasin di sisi orang yang sedang sakaratul maut akan memudahkan keluarganya. Yang ketiga yaitu keutamaan daripada surah Az-Sajdah dibaca. Rasulullah SAW setiap malam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tidak pernah meninggalkan surah Az-Sajdah dan surah Al-Muluk sebelum tidur. Kemudian yang kedua, menguatkan iman. Surat ini penuh dengan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, menciptakan manusia, serta mengingatkan tentang hari kiamat, sehingga meneguhkan hati orang yang membacanya. Lalu keutamaan yang kedua yaitu mengingat sujud kepada Allah. Di dalamnya terdapat ayat Az-Sajdah yang mengajarkan kita merendahkan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pelindung di dalam barzah. Membiasakan membaca surat ini akan menjadikan hati kita lebih khusyuk dan memberikan ketenangan saat menghadapi kematian dan alam kubur. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kematian adalah kepastian. Alam kubur adalah persinggahan pertama. Di sanalah penentu apakah perjalanan kita ke akhirat akan dipermudah atau justru dipersulit. 3 surat agung yang diajarkan Nabi SAW yaitu Al-Muluk, Yasin, dan Az-Sajdah adalah hadiah dari Allah agar kita tidak sendirian di alam barzah. Al-Muluk akan melindungi dari siksa kubur, Yasin akan menenangkan hati, dan Az-Sajdah akan menguatkan iman serta memberi cahaya dalam kegelapan. Mulai malam ini jangan tunda lagi, mari kita biasakan membaca 3 surah ini. Tidak lama, tidak berat, tapi manfaatnya sangat besar. Jadikan ia teman tidur kita agar kelak ia menjadi teman setia di alam kubur. Mari saudaraku sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga. Jangan Engkau jadikan ia lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, terangilah kubur kami dengan cahaya Al-Quran, dan jadikan surat Al-Muluk, Yasin, dan Az-Sajdah sebagai pemberi syafaat bagi kami pada hari kami berjumpa dengan Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menjadikan kubur kita lapang, bercahaya, dan penuh dengan rahmat-Nya. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan bersama Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.